kita menginjak di bulan terakhir di tahun ini, minggu pertama di bulan ini. Sejenak mari kita refleksi diri kita ke belakang sepanjang tahun ini. Kita lihat bagaimana tangan Tuhan menopang, menuntun, mengarahkan kita. Engkau firman yang telah menjadi manusia, yang kami kenal di dalam diri Yesus dari Nazaret. Engkau lahir dan engkau mengikuti proses kehidupan manusia dari bayi hingga dewasa. Oleh karena ketaatanmu engkau menderita, dan oleh karena penggenapan dan kesetiaan terhadap firman, engkau mati dan bangkit, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, di antara miliaran manusia di dunia ini, kami orang-orang yang sudah engkau pilih, engkau tetapkan untuk menerima warisan kerajaan Allah, menerima upah keselamatan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, di saat banyak orang mencari keselamatan, di saat orang berbakti dengan agama, dengan aturan-aturan mereka untuk mendapatkan keselamatan, kami di sini Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami Tuhan mendapatkan itu. Bagian kami adalah mempertahankan, bagian kami adalah berjuang untuk sampai di titik akhir daripada kehidupan ini. Dan di dalam proses perjuangan ini Tuhan, kami memerlukan firman, kami memerlukan nasihat-nasihat daripada firman-Mu Tuhan. Dan untuk itulah pagi hari ini kami mau buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan firman yang ada ya Bapa. Dan kami mohon Roh Kudus sebagai penolong, tolong kami untuk kami dapat memahami, mengerti maksud dari isi hati-Mu. Karena kami yakin dan percaya keberadaan kami di ruangan ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Engkau ingin menyampaikan pesan kepada masing-masing kami. Kami siap menerima itu Tuhan, dan hamba-Mu yang tidak sempurna ini, dengan otoritas dan hikmat yang sudah Engkau beri, hamba-Mu akan menyampaikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami siap untuk belajar firman bersama-sama, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Yang di belakang-belakang bisa ke depan kosong ini. Jadi di depan ini bukan disediakan untuk pejabat Bapak Ibu ya. Ini disediakan untuk kita anak-anak Tuhan. Biasanya kalau dalam acara-acara momen-momen tertentu itu biasanya depan itu pejabat. Ya, sekelas kepala dinas, kayak gitu ya. Kelas gubernur, bupati. Kita anak-anak Tuhan sebenarnya ke depan. Ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini bisa ada di tempat ini, mengingat ada beberapa jemaat yang sakit ya. Nanti kita juga akan berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit. Bapak Ibu, jaga kesehatan. Ini bulan-bulan Natal, kalau sakit rugi. Akan ada banyak makanan. Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini dan terutama di bulan ini, kita masuk dalam satu tema yang baru. Setelah di bulan November kita saatnya bergerak, kita sudah bahas dan kita sudah diskusikan di dalam komsel-komsel yang ada. Dan selama 11 bulan di tahun 2023 ini kita sudah banyak belajar firman Tuhan. Dan di penghujung tahun ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk merefleksikan diri kita. Ya. Untuk kita berdiri di depan cermin, melihat diri kita, ya, perubahan yang terjadi atas muka kita, ya enggak. Melihat di depan diri kita, wajah kita, body kita, dan kita melihat ada perubahan-perubahan, dan itu semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Refleksi diri itu
ibaratnya kita berdiri di atas di depan cermin seperti waktu calon-calon presiden di acara Mata Najwa. Masih ingat kemarin, semua disuruh berdiri di depan cermin dan suruh berbicara kepada dirinya sendiri. Ya. Dan bulan ini adalah bulan kita di mana merefleksikan diri kita. Kita melihat 11 bulan ke belakang yang sudah kita lalui, apakah ini ya yang akan kita bahas nanti. Apakah saya ya selama ini itu penggemar atau pengikut Yesus? Ya. Apakah saya sudah menjadi teladan yang baik di dalam keluarga? Apakah saya sudah menjadi pelayan yang memiliki hati hamba? Apakah saya sudah menjadi jemaat yang peka? 1 bulan ini apakah refleksi inilah yang akan kita kupas setiap minggu. Di samping ada Natal tanggal 25 dan tutup tahun tentunya ya. Karena bulan ini kita banyak ibadah Bapak Ibu. Ya. Tetapi keempat inilah yang akan kita pelajari, apakah ya, saya selama ini menjadi penggemar atau pengikut Kristus, dan minggu ini kita akan belajar tentang aku ini Kristen pengikut atau penggemarnya Tuhan. Ya. Jadi minggu ini temanya Bapak Ibu adalah aku ini Kristen pengikut atau penggemarnya Tuhan. Bapak Ibu, banyak di dalam diri orang Kristen ya itu yang tidak memahami sebenarnya kita ini siapa. Ya. Banyak orang-orang Kristen yang tidak memahami bahwa tidak bisa membedakan bahwa saya ini penggemar Kristus atau saya ini pengikut Kristus. Ya. Dan kalau Bapak Ibu melihat band atau artis-artis atau aktor-aktor yang memiliki banyak pengikut itu, penggemar-penggemar itu ya seperti pemandu sorak gitu. Ya. Mereka sangat mengagumi, mereka sangat sangat senang ketika melihat, tetapi mereka tidak mau tentang kehidupan pribadi daripada apa yang digemari, aktor aktrisnya itu. Mereka nggak mau, mereka hanya mau karir-karirnya saja, mereka hanya mau ketika mereka tampil, tetapi kehidupan pribadinya, bahkan ketika mereka baru tahu dan ada yang bunuh diri, aduh kasihan ya. Ini penggemar Bapak Ibu. Ya, beda dengan pengikut ya. Kondisi saat ini banyak orang Kristen yang tidak dapat membedakan menjadi pengikut Kristus atau sekedar penggemar. Banyak. Jangan-jangan di antara kita itu ada yang masih belum paham. Ya. Mungkin saudara menyebut, oh saya pengikut Kristus. Tapi kita lihat dulu nih, definisinya pengikut apa. Saudara berkeyakinan saya pengikut Kristus, ternyata nanti dari definisinya saudara penggemar. Ya. Kita lihat Bapak Ibu definisi daripada pengikut atau penggemar. Nggak bisa ditampilkan kan slide-nya? Ya. Menjadi pengikut Kristus tidaklah sama dengan penggemar, saudara. Ya. Pengikut itu ialah mereka yang mengingat dan mengenal Tuhan kapanpun, dimanapun, dan secara mendalam. Ini pengikut, definisi dari pengikut adalah mereka yang diingat, mengenal Tuhan kapanpun, ya, dan dimanapun. Kapanpun itu situasi seperti apa saja, itu kita harus tetap mengingat dan mengenal Tuhan. Ya, dimanapun, di tempat apapun, secara mendalam. Nah, penggemar Bapak Ibu, penggemar ialah mereka yang hanya mengagumi Tuhan pada saat-saat tertentu, misalnya ya, ia mengucap syukur dan bersyukur dan mengakui Tuhan hanya pada saat momen-momen bahagia. Penggemar adalah mengagumi Tuhan pada saat-saat tertentu, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan saat momen-momen tertentu. Apa? Biasanya kalau Natal kita lihat gereja-gereja pasang tenda nih. Wah, ini penggemarnya Tuhan muncul semua nih. Ya, Paskah. Ya, mereka mengingat, ya, mereka mengagumi akan bagaimana Tuhan mati di atas kayu salib, maka Paskah
Gereja pasang-pasang tenda, semua yang jarang ibadat datang. Natal juga begitu. Ya. Habis-habisin konsumsi. Ya. Ini penggemar Bapak Ibu, ya. Beda, kalau pengikut itu ialah mereka yang mengingat dan mengenal Tuhan kapanpun, dimanapun, dan secara mendalam. Jadi dari definisi ini, apakah saya ini pengikut atau saya penggemar? Bapak Ibu yang tahu dari dalam hati Bapak Ibu. Kalau di dalam hati Bapak Ibu, oh saya ini masih penggemar, jadi saya harus belajar. Bersyukur Bapak Ibu, pagi hari ini kita bisa berjalan atau belajar bersama-sama. Ada suatu peristiwa di dalam Yohanes pasal 6 Bapak Ibu yang akan kita pelajari nanti. Di situ ada begitu banyak orang dan nanti pada akhirnya akan kedapatan dan akan terlihat siapa yang penggemar dan siapa yang menjadi pengikut. Yohanes 6, Yohanes pasal 6 Bapak Ibu. Kita nggak baca semuanya karena itu ada begitu banyak, karena satu pasal yang akan kita baca, tapi kita nggak baca semuanya karena di situ ada 71 ayat. Kalau saya baca semuanya habis waktu kita untuk khotbah ini, ya. Yohanes pasal 6 itu di situ ada penggemar dan juga ada pengikut. Saya mau sampaikan secara singkat tentang Yohanes pasal 6 ini Bapak Ibu. Yohanes pasal 6 ini menceritakan, awalnya adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Diawali dengan seperti itu. Ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Pasal 6 ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Orang-orang pada berbondong-bondong mencari Tuhan, bukan karena sesuatu ingin mempelajari firman atau mempelajari pribadinya, tetapi di sini disebutkan bahwa mereka telah melihat mukjizat-mukjizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Ya, awal tidak salah lah. Ya, untuk motivasi awal bolehlah. Ya, bukankah kadang-kadang kita datang ke KKR, bukankah kadang-kadang kita datang ke suatu seminar adalah juga seperti itu. Di KKR saya ingin sembuh, siapa tahu di sana Tuhan hadir dan menjamah saya. Saudara. Sama nih dengan kejadian di pasal 6 nih Yohanes, ya. Langkah ekstrim ya dari penggemar Yesus ini Saudara. Kita bisa lihat di pasal 6 ayat 14 dan 15. Ya, saya akan bacakan kepada Saudara, terlalu kecil kayaknya. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, ya. Ini setelah mereka melihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan ada lebih. Ya, lalu mereka terkagum nih. Dan mereka dikatakan ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, berarti melihat langsung nih, mengalami melihat mereka. Ya. Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya. Lalu mereka mengambil suatu kesimpulan, kesepakatan begini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mereka ya setelah melihat Yesus mengadakan mukjizat, Saudara, orang-orang yang di situ itu bersepakat untuk menyandera Tuhan. Membawa ya mereka untuk supaya apa? Tuhan dijadikan raja, Saudara. Ya. Dan pada akhirnya apa? Namanya Tuhan tahu, ya Tuhan itu tahu, ya isi hati, isi kepala dari orang-orang banyak itu, lalu dia menyingkir. Ini tidak sesuai dengan visi saya ini. Berapa banyak Saudara orang-orang yang memiliki banyak follower, penggemar itu hidupnya dikendalikan oleh penggemar itu. Kalau Saudara melihat Instagram yang kalau Instagram, kalau TikTok kan TikToker, Instagram itu apa ya? Hah? Instagramer. Mereka Saudara, kadang-kadang untuk menyenangkan pengikutnya, followernya Saudara, mereka menanyakan, guys hari ini saya harus makan di mana? Guys hari ini saya makan apa?
Yang followernya banyak, ya hari ini kakak bisa nggak makan di Singapura, ya nanti makan siangnya di Malaysia. Ya karena mereka banyak followernya dan ingin membanggakan dan uang ada saudara, dilakukan itu, ada itu. Jadi makan siang ke Singapura, habis itu ke Malaysia dan pulang-pulangnya tinggal buang air besar di negara sendiri. Ya, sampahnya dibuang di negara sendiri saudara. Ini penggemar. Dan follower yang orang-orang yang memiliki penggemar banyak dikendalikan oleh penggemarnya. Tuhan Yesus tahu dan tidak mau saudara. Dia tahu bahwa padahal mau dijadikan raja enak enggak? Enak mau dijadikan raja. Orang anak tukang kayu, orang miskin mau diangkat jadi raja atas kesepakatan orang banyak. Siapa enggak mau? Tetapi itu bukan tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk melayani, untuk menyerahkan nyawanya bagi keselamatan banyak orang. Dia tahu visinya. Lalu dia menyingkir. Dan setelah dia menyingkir, di situ momen-momen banyak sekali ya, Yesus berjalan di atas air, pada malam-malam itu dia, kalau orang Jawa bilang itu nilap itu apa ya, meninggalkan orang-orang dengan sembunyi-sembunyi lah, intinya begitu. Dan di situ juga karena Tuhan Yesus tidak ada di lokasi itu, paginya mereka baru sadar, oh Yesus sudah gak ada nih. Lalu dia berusaha mencari, ya, dia berusaha mencari dan dia mendapatkan info bahwa Tuhan Yesus tidak ada di situ dan dia sudah ada di Kapernaum. Di ayat 24 pasal 6. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mereka mencari Tuhan, pada akhirnya dia ada di Kapernaum saudara. Dan setelah ada di Kapernaum saudara, diceritakan di situ Tuhan Yesus sedang mengajar kepada orang-orang ya. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Lalu terjadi suatu percakapan. Mereka mencari, saudara, dan di dalam mencari itu, saudara, mereka mulai menanyakan. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan ayat 25-27 dari pasal 6 dari Yohanes, saudara, dikatakan bahwa di sini Yesus menjawab mereka setelah ditanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka mencari Tuhan. Tuhan tahu bahwa mereka bukan mencari pengajaran, bahwa mereka tidak mencari bagaimana supaya imannya itu kuat dan supaya mereka itu yakin dengan Yesus bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat, tidak. Mereka mencari Yesus itu karena dia menjadi penggemar, karena mereka telah melihat dan merasakan sendiri bahwa Yesus memberi makan roti dan mereka kenyang. Ya. Lalu terjadilah diskusi-diskusi, mereka mulai bertanya, Yohanes 6 ayat 28 dan 29 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Bagus. Ya. Tanya mereka, Tuhan, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki? Bagus pertanyaannya. Ya. Ya, mantap, jawab Tuhan Yesus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab nih, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, mungkin selama ini kita juga enggak tahu, Tuhan supaya saya ini dapat, pertanyaan ini bisa kita juga pahami saudara. Ya, jadi apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kadang-kadang kita bingung saudara. Simple, ya, yaitu kita percaya kepada Dia yang telah diutus. Artinya pekerjaan yang harus kita kerjakan adalah percaya kepada Yesus saja. Titik sudah. Nah setelah percaya kepada Yesus, nah Yesus memerintahkan apa? Selanjutnya kan begitu. Ada banyak perintah-perintahnya. Mereka mulai bertanya saudara, dan selanjutnya ya, setelah Tuhan Yesus menjawab seperti itu, ayat 30 dan 31, mereka minta tanda. Ya, padahal tandanya sudah ada, ya. Ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Padahal sudah habis makan roti. Mereka sudah melihat banyak orang disembuhkan dari sakit, saudara. Mungkin mereka juga sempat mendengar orang buta melihat, ya, orang yang lumpuh berjalan,
Mereka masih minta tanda, ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Wah, ini kembali ke perut, saudara. Ya, yang mereka minta. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Jawab Yesus tegas atas pertanyaan mereka di ayat 32 dan sampai 42. Ada sebuah ayat di situ, ada suatu percakapan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Di sini Kristus atau Yesus sudah mulai mendefinisikan dirinya. Ya. Mereka tahu dan mereka dalam otak mereka bahwa Allah itu memperlengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, ya, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, ya. Contohnya adalah ketika mereka dari padang gurun, mereka diperlengkapi atau diberikan berkat roti dari surga. Tetapi Tuhan bilang itu bukan Musa, ya, itu Bapa. Ya. Musa itu hanya pelaksana. Kan mereka mengagukan Musa. Musa, ya, aku berkata kepada sesungguhnya bukan Musa, tetapi di atasnya tadi, saudara, bahwa nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti mereka diberi makan roti dari surga, dan mereka percaya bahwa itu berkat Musa. Itu loh, ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mulai mendeskripsikan dirinya bahwa dia ini datang dari surga, ya. Karena mereka berbicara masalah roti dan mereka telah makan roti yang memang beberapa hari sebelumnya mengenyangkan dia. Yesus mengikuti alur pembicaraan orang-orang ini. Ini dalam proses penyaringan ini antara penggemar dan pengikut, ini proses penyaringan, saudara. Ya. Terjadi perdebatan-perdebatan di situ. Yesus mempertegas lagi ayat 51 sampai 56, saudara. Dikatakan seperti ini. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Ini ini bagi dia ini, saudara. Dia roti hidup yang turun dari surga. Mulai main ini, saudara, pikiran dia. Mana mungkin seperti itu, ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup mereka. Wah, mulai geger mereka, saudara. Sudah yang pertama mengakui roti dari surga. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dagingnya ini, ya, di ayat yang tadi, yang ayat 52 itu, bahwa tidak makan daging anak manusia dan minum darah. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, kalimat ini membuat gempar, ya, bahwa apakah kita ini mau dijadikan kanibal? Bisa jadi seperti itu. Jangankan makan daging manusia, binatang-binatang saja itu ada haram, ada halal. Lah ini Tuhan mengatakan bahwa barang siapa tidak memakan dagingku, tidak meminum darahku. Saudara, ini membuat orang-orang yang ada di sana mulai tersaring, saudara. Mulai tersaring, di mana penggemar, di mana pengikut. Ya. Lalu, saudara, dari statement Tuhan Yesus ini, Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, saudara, itu judul perikopnya, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Mulai, ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataanku ini mengguncangkan imanmu? Bla 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 bla. Saudara, mulai dari situ dikatakan
bahwa ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yohanes 6 ayat 66, jadi 666. Ya tadi di renungan kita itu sempat ya kita buat antikris. Antikris, Yohanes menulis bahwa itu ada di antara kita. Nah, 1 Yohanes tadi begitu katakan di renungan pagi hari ini. Bahwa antikris itu sudah ada dan itu ada di antara kita. Ya. Yang mengundurkan diri. Ya. Lalu di dalam kitab Wahyu Yohanes menulis bahwa bilangannya dia pakai bilangan manusia. 666 itu 666 ya. Lalu Yohanes bilang, menulis di Yohanes 6 ayat 66 dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi saudara, kalau kita cukup menjadi pendengar dan tidak mau menjadi pengikut, ada potensi kita menjadi antikris. Enggak usah lihat kita mendefinisikan bahwa antikris dari Roma, Paus nanti, saudara. Memang suatu saat mereka akan muncul, mereka menunggu momen ada satu yang memang diberikan kuasa apapun, kekayaan, diberikan kuasa apapun, dan mereka akan memproklamirkan diri. Ada masanya. Tetapi kita nggak usah nunggu itu untuk melihat antikris, saudara. Hari ini pun banyak. Ya. Ustadz mualaf itu semua antikris, saudara. Karena mereka tidak percaya Tuhan, mereka sudah diterangi, mereka sudah pernah percaya Yesus, lalu mereka keluar ya menyangkali Tuhan. Ya Yohanes 6 ayat 66 ini saudara. Ya, mulai mereka mundur. Dan 1 Yohanes 3 atau berapa tadi katakan bahwa antikris sudah ada dan itu ada di antara kita. Saya tidak ingin dan sangat berduka bagi saya kalau di ruangan ini nanti akan ada yang menjadi antikris. Makanya putuskan jangan menjadi Kristen penggemar, saudara. Putuskan menjadi Kristen pengikut Kristus. Ya. Karena pengikut Kristus, saudara, kita bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat 67 dan 6 sampai 69. Pengakuan Petrus, saudara. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, di antara 5.000 orang tadi, ya mungkin sudah berkurang dan mereka lebih banyak mencari sampai ke Kapernaum dan perdebatan terjadi di sana, saudara. Tuhan Yesus menanyakan hanya kepada 12 orang saja. Ya, dan menanyakan seperti ini, pengakuan Petrus ini. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Saudara, ada dalam tekanan, ada dalam suatu persoalan yang sangat besar dan doa-doa tidak dijawab dan Tuhan alih-alih dijawab sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menanyakan, Bim, salah Bim Tuhan, aku ingin mendapatkan jawaban dari firman-Mu. Buka, teng, langsung dibuka. Yohanes pasal 6 ayat 67, 68 ditanyakan seperti ini. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kira-kira bagaimana respon saudara? Biasanya kan kadang-kadang ada orang yang mau buka Alkitab karena saking seringnya buka Alkitab. Saking jarangnya buka Alkitab dikebas-kebas dulu. Tuhan, hari ini saya butuh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, Bim salah Bim, firman-Mu saya imani yang saya buka, peng begini. Tiba-tiba Yohanes pasal 6 ayat 67 dikatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tidak dijawab, malah ditanya, ya. Jawaban Petrus, saudara. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Tuhan. Ya saudara, statementnya seorang pengikut ya, ayat 69. Dan kami telah percaya dulu, baru tahu. Tidak, kami telah tahu dan kami percaya, saudara. Karena iman yang kuat bukan iman yang apa ya istilahnya? Gini, iman yang kuat adalah iman yang didasari dengan percaya yang sangat kepada Tuhan, dan kemudian dalam perjalanan waktu akan dibukakan sedikit-sedikit baru kita akan tahu, oh begini toh. Ini statementnya Petrus, lihat. Dan kami telah percaya
ya, dan tahu. Percaya dulu saudara. Dengan percaya, dengan iman yang ada, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan bukakan saudara hal-hal yang baru. Ya, dan di akhir tahun ini ketika kita refleksi diri kita akan melihat, oh bulan 7 kemarin sangat berat, bulan 6 berat, anak-anak mau sekolah, tetapi hari ini saya ada. Oh bulan 8, bulan 9 anak saya sakit, saya sempat khawatir dan sehari ini sembuh, oh saya ada. Baru kita tahu. Ya. Awal tahun di Desember, aduh tahun ini kayaknya tahun Pak Presiden katakan tahun gelap. Ya. Dan kita mulai ragu sebagai pengusaha, aduh kok gak ada tanda-tanda. Tapi kita hari ini ada. Dan Tuhan bilang, oh iya, kita saat refleksi diri saudara. Ya, kita percaya dulu, baru kita akan dibukakan dan kita akan mengetahui hal-hal yang luar biasa saudara. Ini seorang pengikut saudara, ya, bahwa mayoritas banyak meninggalkan Tuhan, tetapi ke-12 murid yang ada mereka untuk saat itu berkomitmen menjadi pengikut Tuhan. Karena di akhirnya masih tersaring lagi satu yang gagal. Ini perjalanan hidup saudara. Ini perjalanan hidup. Nah berikutnya saudara, untuk menjadi pengikut, ya karena penggemarnya sudah keluar, saya nggak bahas penggemarnya, sekarang kita bahas pengikutnya. Ya, menjadi pengikut memiliki syarat. Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Matius 16 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang, bukan setiap keluarga, setiap suku, setiap bangsa, tidak, setiap orang, bagi setiap pribadi, ya, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap jam, setiap hari, saudara, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap hari, dan mengikut aku. Versi terjemahan bahasa Indonesia yang baru, saudara, yang diterbitkan lain. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikut aku. Melupakan kepentingannya sendiri tiap-tiap hari, aduh susah. Dan ini syaratnya untuk mengikut Tuhan saudara. Ini syarat Tuhan Yesus yang membuat, bukan gereja yang membuat syarat ini. Bukan organisasi saudara. Bukan saya. Yang membuat syarat ini adalah Tuhan. Kalau kita ingin mengikut Tuhan, syaratnya yang pertama adalah menyangkal diri, saudara. Melupakan kepentingan-kepentingan kita. Saudara, orang dunia saja untuk mendapatkan sesuatu, dia berani menyangkal diri loh. Ya. Contohnya apa? Di Jawa itu, ya karena orang Jawa jadi saya sedikit ada memahami ya budaya-budaya Jawa. Kan ada ilmu-ilmu, ya mungkin di setiap suku pasti adalah ilmu-ilmu. Nah di Jawa itu ada ilmu yang namanya ilmu rawa rontek, saudara. Pernah dengar ilmu rawa rontek? Itu ilmu kalau sudah orang itu sudah dapat dan diamalkan atau dipraktekkan, saudara. Ketika kakinya putus dia nggak akan mati, lehernya putus nggak akan mati selama menginjak tanah. Karena apa? Ilmu itu adalah ilmu, pernah dulu lihat Joko Sembung, filmnya kan dulu pernah ada tuh Barry Priman. Seperti ini saudara, silakan Pak, tampilkan Pak. Lanjut setelah ini. Nah ini saya sampai ambil nih. Ini ilmu rawa rontek saudara, difilmkan. Dan ini memang ada saudara. Sambil kita mengingat masa lalu lah ya, kita nonton di bioskop. Keluarkan semua kemahiranmu anak muda. Nah saudara, ilmu ini untuk mendapatkan seperti itu, orang-orang itu rela menyangkal diri loh. Saya membaca ya, untuk mendapatkan ini aja mereka harus puasa Senin Kemis itu 7 bulan. Menyangkal diri itu berarti ya. Terus
3 hari berikutnya setelah 7 bulan selesai, mereka harus puasa 40 hari berturut-turut. Berat nggak syaratnya menyangkal diri ini? Terus hari ke-41 mereka harus pati geni, artinya apa? Bahwa mereka itu tidak boleh makan, tidak boleh tidur, dan harus bersih. Tidak boleh buang air besar, ya. Terus apalagi saudara? Dan mereka setelah melalui itu semuanya, mereka harus bangun malam-malam dan menghafalkan mantranya ribuan kali. Terus ada orang yang bisa nyampe ke situ. Berarti kan dia penyangkalan dirinya ini kan hebat gitu loh. Ini untuk mendapatkan apa yang dunia tawarkan. Hanya sebatas paling ya 10 ya 80 tahun. Memang mereka kalau nggak dilepaskan itu nggak bisa meninggal, saudara. Meninggalnya mereka kalau ilmu nggak dilepaskan satu-satunya hanya gantung diri. Karena selama tubuhnya itu masih menginjak, masih nempel tanah, akan hidup lagi. Ya. Kalau mereka gantung diri atau tidak menyentuh tanah, baru mereka mati. Nah, ini orang dunia menyangkal untuk mendapatkan seperti ini, berani menyangkal diri, saudara. Nah, kita, saudara, Tuhan membuat suatu syarat pengikutnya yang pertama adalah menyangkal diri, ya, melupakan kepentingan-kepentingan kita, mengutamakan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita ini susah, saudara. Kadang-kadang saya juga mikir, saya sendiri juga kadang-kadang sering gagal. Sedangkan orang-orang untuk mendapatkan ilmu begini sampai mereka mati-mati dan bisa. Kenapa kita ini yang Tuhan sudah buat syarat seperti itu dengan upahnya pun adalah kekekalan, kita ini sering kalah. Ini perenungan bagi kita, saudara. Yang berikutnya, saudara, syarat yang berikutnya adalah pikul salib, saudara. Menyangkal diri, pikul salib, mengangkat, meletakkan beban pada pundak sendiri, memikul beban yang sudah ada dan membawanya setiap hari. Menjadi pengikut Kristus tidak enak ya. Menyangkal diri, pikul salib, dan itu setiap hari. Dan kita berpikir begini, saudara. Ini yang mau saya coba kita luruskan. Yang dimaksud pikul salib itu bukan, di situ ada ya, kehidupan suami istri itu kita bertengkar terus. Bukan itu pikul salib. Ya. Pikul salib bukan berarti bahwa kita ini mengalami sakit, yang sakit itu oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Itu bukan. Pikul salib adalah di mana di saat kita ya sudah tahu bahwa kalau aku lakukan ini akan menimbulkan masalah, itulah namanya pikul salib. Disitulah akan ada perperangan di antara pikiran dan kemauan Tuhan. Itu pikul salibnya di situ. Bukan telah terjadi pertengkaran, sudah terjadi sakit, itu pikul salib. Bukan di situ pikul salib, itu akibat. Ya. Pikul salibnya adalah gini, saya kasih tahu lagi bahwa kita tahu bahwa minum-minuman keras itu tidak baik untuk tubuh. Ya. Terlalu banyak dan setiap hari dikonsumsi akan mempengaruhi ke liver, ke hati. Hati sama liver hampir ya sama ya. Dan akan juga ke ginjal, saudara, ke paru-paru kalau bagi perokok. Itu kita tahu. Setelah itu kita sakit dan tidak sembuh-sembuh, baru dikatakan aku pikul salib karena sakit ini. Bukan di situ pikul salibnya. Di pikul salibnya adalah ketika saudara tahu bahwa minuman itu dilarang Tuhan, minuman merusak kesehatan, ya. Dan di situ terjadi peperangan. Aduh, minum enggak ya? Minum enggak ya? Minum enggak ya? Itu pikul salibnya di situ. Peperangan yang terjadi di situ itu, saudara. Kalau akibatnya itu sudah akibatnya, saudara. Sama, saudara, terjadi suatu pertengkaran terus dalam keluarga. Itu karena pertengkaran terjadi ada penyebab. Bisa hindari itu dengan komunikasi. Bisa dihindari itu dengan sesuatu yang sama-sama merendahkan. Nah, sebelum terjadi itulah yang namanya pikul salib. Ya. Kalau sudah terjadi, ya itu akibat dari kita gagalnya memikul salib. Dari kita gagalnya menyangkal diri, saudara. Jadi harus kita pahami seperti itu tentang pikul salib maupun sangkal diri. Dari dua syarat ini, saudara, maka pengikut Kristus memiliki 3 ciri. 1 adalah memiliki hati yang taat pada perintah Tuhan dan
melaksanakannya. Kalau kita sudah memutuskan menjadi pengikut Kristus, maka kita akan memiliki dan kita akan mengetahui ciri-ciri yang ada dalam diri kita. Kalau dalam hati kita ada ketaatan terhadap perintah Tuhan dan kita rela melaksanakan, satu, itu kita sudah kategori pengikut Kristus. Yang kedua, seorang yang hidup dengan pengalaman Kristus artinya mengenal Tuhan secara pribadi, bukan katanya, bukan karena mukjizat, kita mengenal Kristus itu secara utuh. Orang kadang-kadang mengenal Kristus itu hanya segini, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu murah hati, Tuhan maha pengampun. Ingat saudara, Tuhan juga cemburu. Tuhan itu juga api yang menghanguskan. Kesabaran Tuhan, ada kalanya Tuhan, ketika kita masih hidup saudara, itu juga ada kalanya habis. Kita lihat bangsa Israel, ketika kesabaran Tuhan sudah selesai dan habis pada titiknya saudara, dibuang. Ya, bangsa yang dipilih sendiri dibuang saudara. Karena sudah diperingatkan berkali-kali tidak mau. Salah satu caranya adalah orang ini harus dibuat sengsara. Buang saja. Dari kesengsaraan yang ada, maka mereka timbul baru menyadari, iya ya. Setelah 70 tahun dalam pembuangan mereka baru menyadari. Dan Tuhan menggerakkan orang kafir, ya Nebukadnezar, untuk menolong. Ke Persia. Ya, untuk apa? Supaya mereka kembali lagi. Ya, saudara. Jadi ketika kita memahami Tuhan yang setengah-setengah bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun, tenang, Tuhan akan mengampuni. Lalu kita bermain-main dengan kasih karunia. Ingat saudara, Tuhan itu juga cemburu. Tuhan itu juga Allah yang adil. Kalau kita berbicara adil, yaitu sudah sesuai dengan porsinya Tuhan akan menjatuhkan. Ya, kalau kita mengenal dengan utuh. Yang ketiga, menjadi seorang murid. Ketika memutuskan menjadi murid, ialah berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Dari 3 ciri ini saudara, kalau kita ada dalam diri kita, berarti kita sudah masuk dalam kategori pengikut Kristus, bukan penggemar. Ya. Maka 11 bulan yang sudah kita lalui ini akan terjawab. 11 bulan ini saya setengah pengikut, setengah penggemar. Karena masih ada di setengah sini, ada di setengah sini. Kita refleksi diri, kita lihat dan kita membangun komitmen kembali kepada Tuhan. Pengikut-pengikut Tuhan, ya. Kita bisa melihat dan membaca saudara dari kematian-kematian 12 murid. Ya, Yudas sudah, tapi kan sudah digantikan Matias saudara. Kematian mereka tidak ada yang normal kecuali Yohanes. Dan mereka rela seperti itu karena mereka sudah percaya dan mereka tahu bahwa mereka mengikuti Allah yang benar. Ya, tidak ada yang normal murid-muridnya meninggal. Ya. Untuk itu saya mengajak kepada kita semuanya, ya, merefleksikan diri kita dalam suatu kesimpulan selama tahun 2023 ini, apakah posisi iman saya di hadapan Tuhan itu sebagai penggemar atau pengikut saudara. Ini yang tahu itu hanya saudara. Jawab dalam hati. Selama tahun 2023 ini, apakah posisi iman saya di hadapan Tuhan Yesus itu sebagai penggemar atau pengikut. Selama 2023 ini saya beribadah mencari Yesus untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan jasmani, mencari mukjizat, atau beribadah untuk bertumbuh di dalam iman? Saudara yang bisa menjawab, kita refleksikan diri kita saudara. Maka dari itu setelah mendapatkan jawaban yang ada, maka bangunlah komitmen untuk menjadi pengikut Kristus saudara. Karena hanya menjadi pengikut Kristuslah kita akan menerima keselamatan, saudara. Amin. Ya. Hanya menjadi pengikut Kristus. Kalau saudara menjadi penggemar tidak akan selamat, saudara. Tidak akan selamat. Tetapi hanya menjadi pengikut Kristus maka kita akan selamat. Ya. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, saudara. Saya mengundang pemain musik pelayan Tuhan untuk kita ke depan. Sementara pemain-pemain musik ke depan, mari kita tutup mata saudara supaya kita bisa fokus. Lalu arahkan pikiran saudara, refleksikan diri kita, diri saudara sepanjang tahun 2023 ini. Apakah posisi iman kita di hadapan Tuhan di tahun ini posisi sebagai penggemar atau posisi sebagai pengikut Tuhan? Pengikut Tuhan
tidak dipengaruhi dengan situasi, tidak dipengaruhi dengan kondisi. Pengikut Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, tetap Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Perkataanmu itu hidup. Mau kemana lagi kami akan memilih kehidupan ini, karena aku percaya dan tahu bahwa setiap apa yang Kau katakan itu adalah kebenaran dan hidup. Saudara, mari kita sama-sama nyanyikan pujian yang mengatakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada.